Hai, saya Enggan Nursanti, host dari Taxco by Enco, Enggan, Taneka, dan Pengestu. Hari ini kita akan Q&A tentang norma perhitungan pajak dengan partner saya, Andrean Kris Taneka. Baik Bu Enggan, di lapangan kita sering menjumpai pengusaha kecil atau UMKM ya, yang mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan. Bagaimana DJP dapat membantu mereka dalam situasi ini, Bu Enggan? Baik, menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti semua ya, bahwa pada dasarnya itu, setiap wajib pajak itu baik orang pribadi maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Ini amanah dari Undang-Undang Perpajakan. Namun dalam situasi yang tadi disebutkan oleh Andrean, itu banyak terjadi di lapangan bahwa UMKM atau pekerja bebas, orang yang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, itu seringkali tidak memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan. Nah, DJP memberikan fasilitas kemudahan buat orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha maupun yang melakukan pekerjaan bebas ini. Apa fasilitas yang diberikan oleh DJP? Yaitu dalam hal ini mereka tidak wajib melakukan pembukuan, tetapi boleh hanya melakukan pencatatan saja. Nah, siapa saja yang boleh mendapatkan fasilitas ini, yaitu mereka yang mempunyai penghasilan tentu saja di bawah 4,8, baik orang pribadi yang melakukan usaha maupun orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu, apa bisa dijelaskan bedanya antara pembukuan dengan pencatatan seperti apa ya? Jadi begini, pencatatan dan pembukuan itu menjadi satu kata yang harus dipahami memang, karena itu juga ada di dalam aturan. Kapan pencatatan, kapan pembukuan, bagaimana pencatatan, bagaimana pembukuan. Nah, ini harus dimengerti memang, supaya kita tidak salah melakukan pelaporan perpajakan dan penghitungan perpajakan kita. Apa itu pencatatan? Kalau pencatatan ya hanya mencatat omset saja, tapi jangan sampai bukti-buktinya tidak ada. Cukup mencatat omset, namun beserta dengan pembuktiannya. Beda dengan pembukuan. Kalau pembukuan itu harus menggunakan pencatatan yang lengkap. Mencatat omset, mencatat biaya-biaya yang dipakai untuk menghasilkan omset tersebut sesuai dengan SAK EMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah. Jadi itu perbedaan antara pencatatan dan pembukuan. Makanya tadi kan disampaikan bahwa tidak semua UMKM atau pekerja bebas itu mampu melakukan pencatatan sesuai dengan SAK EMKM tersebut. Oke, tadi kan Bu Enggan bilang kalau untuk pencatatan itu hanya mencatat omsetnya saja. Lalu bagaimana cara menentukan penghasilan neto kalau cuma mencatat omsetnya saja? Nah, di sini istilah penghasilan neto itu adalah istilah perpajakan ya. Kalau orang awam itu istilah penghasilan neto itu adalah laba usaha atau penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut. Ya, ini disebut dengan benchmarking atau standar laba yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau kita cuma mencatat omset saja, itu kan kalau diambil dari omset saja, itu kan besar sekali pajaknya nanti. Dianggap seluruh omset adalah laba, itu kan besar sekali. Makanya DJP menggunakan aturan norma ini, di mana di dalam norma ini nanti itu ada aturan-aturan
tentang besaran laba yang ditetapkan baik berdasarkan domisili geografis maupun berdasarkan jenis usaha. Jadi pencatatan omset menggunakan norma itu nanti akan dilihat di dalam aturan yaitu Per 17 tahun 2015 ya tentang norma ini, di mana di dalam Per itu ada 3 lampiran. Maka ketika orang pribadi itu melakukan norma, memutuskan untuk melaporkan usahanya atau penghasilannya atau pajaknya dengan memakai norma di Per 17 ini, maka dia harus melihat di lampiran 1 tentang besaran persentase penghasilan netonya, dan juga di situ ada di mana dia berdomisili sesuai dengan domisili geografisnya. Itu. Oke, berarti untuk menentukan penghasilan netonya itu kita hanya tinggal menggunakan norma perhitungan penghasilan netonya saja ya Bu Enggan ya. Lalu siapa saja yang boleh menggunakan NPPN ini Bu Enggan? Iya, betul. Jadi untuk menghitung pajak itu kita cukup menghitung dengan berdasarkan lampiran-lampiran yang ada di Per 17 itu. Kita tinggal menghitung persentasenya saja, labanya berapa, omsetnya berapa, kalau di situ usahanya apa, persentase labanya itu ditetapkan berapa, ya tinggal begitu saja, tinggal nanti mengalihkan dengan pajaknya. Lalu siapa yang boleh memakai aturan ini? Yang berhak memakai aturan ini ya hanya orang pribadi. Orang pribadi yang baik dia pengusaha ataupun dia menjalankan usaha pekerjaan bebas, ya tadi seperti dokter, konsultan, pengacara, notaris, agen asuransi, dan yang penghasilannya atau omsetnya 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Oke, selain orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 M setahun, ada syarat lain nggak untuk menggunakan NPPN ini? Tentunya ada. Karena setiap aturan pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Salah satunya adalah mereka harus melaporkan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka menggunakan fasilitas NPPN ini. Kapan harus melaporkan? Yaitu dari 1 Januari sampai 31 Maret. Batas waktu pelaporannya itu sampai 31 Maret. Batas waktu memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Artinya begini, kalau tahun 2025 seseorang atau orang pribadi, baik yang menjalankan usaha bebas ataupun yang sebagai pengusaha, itu memutuskan di tahun 2025 ini akan memakai fasilitas NPPN, maka 31 Maret nanti paling lambat dia harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa dia menggunakan NPPN untuk tahun berjalan atau tahun 2025 ini. Begitu. Nah, ini saya sering menjumpai pengusaha orang pribadi ini yang tidak menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan NPPN ini. Apakah ada resikonya kalau pengusaha tidak menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan NPPN, Bu Enggan? Betul. Jadi begini ya, ini harus menjadi perhatian kita semua. Memang sering terlewatkan untuk melakukan pemberitahuan ini. Kadang-kadang ada ya banyak orang yang terlewatkan. Tapi jangan sampai kelewat. Karena apa? Resikonya itu nanti kita dianggap tidak berhak menggunakan NPPN ini, sekalipun kita itu adalah orang pribadi yang punya hak menggunakan NPPN ini, yaitu karena omset kita di bawah 4,8 memenuhi kriteria ini. Namun karena satu step tidak kita jalankan, yaitu melakukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret untuk tahun berjalan, maka resikonya adalah kita dianggap sebagai orang pribadi yang
tidak berhak memakai NPPN ini. Nah, konsekuensinya lumayan. Saya kembali lagi ke tarif NPPN tadi yang disampaikan oleh Bu Enggan. Bu Enggan mengatakan kalau ada 3 lampiran tarif NPPN. Nah, saya lihat salah satunya itu adalah tarif untuk wajib pajak badan. Jadi apakah wajib pajak badan ini boleh menggunakan NPPN, Bu Enggan? Nah, saya lanjutkan ya. Mungkin ini pertanyaannya itu relate dengan yang sebelumnya tadi. Bagaimana kalau orang itu terlambat memberitahukan sampai dengan 31 Maret? Seperti pertanyaan barusan, ada 3 lampiran di dalam PMK 17 ini. Lampiran pertama adalah lampiran orang pribadi yang berhak menggunakan NPPN, yaitu orang pribadi yang memberitahukan bahwa dia menggunakan NPPN sebelum 31 Maret pemberitahuannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu dia berhak memakai tarif di lampiran pertama. Lampiran kedua itu adalah lampiran wajib pajak badan. Nah, ini jangan sampai disalahartikan bahwa lampiran 2 itu adalah lampiran khusus untuk wajib pajak badan yang menggunakan NPPN. Wajib pajak badan itu tidak boleh menggunakan NPPN, fasilitas NPPN ini. Nah, kenapa ada lampiran 2 itu? Ketika wajib pajak badan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun dia tidak bisa membuat membuktikan bahwa membuktikan pembukuannya dan membuktikan pencatatan dan sebagainya, sehingga Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa menghitung pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memakai lampiran 2 di lampiran NPPN ini sebagai benchmarking atau penghasilan neto untuk menghitung pajak wajib pajak badan tersebut. Jadi bukan berarti di lampiran 2 karena ada wajib pajak badan maka NPPN ini, wajib pajak badan ini boleh menggunakan tarif NPPN. Bukan. Tetapi ini dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika wajib pajak badan tidak bisa membuktikan atau tidak mempunyai pembuktian apapun tentang usahanya atau pencatatan usahanya. Jadi wajib pajak badan jangan sampai tidak melakukan pembukuan. Karena nanti kalau diperiksa ya tarifnya lumayan ini. Benchmarkingnya, penghasilan netonya lumayan besar. Gitu. Jadi yang lampiran ketiga, nah ini untuk wajib pajak badan yang tadi yang tidak menyampaikan pemberitahuan sampai 31 Maret ke Direktorat Jenderal Pajak, namun dia di tahun berjalan itu tetap melakukan perhitungan dengan norma untuk menghitung pajaknya. Maka ketika diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, loh ini seharusnya nggak boleh memakai norma karena tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa dia memakai norma untuk tahun berjalan. Namun dia tetap nekat memakai norma dengan lampiran 1, dengan menggunakan tarif di lampiran 1. Nah, ini ketika diperiksa, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memakai lampiran 3 untuk menetapkan pajak orang pribadi tersebut. Jadi bukan lampiran 1 lagi, tetapi di lampiran 3. Ini tarifnya ada yang berbeda. Baik, jadi harus hati-hati ya dalam menerapkan tarif NPPN ini ya Bu Enggan ya. Lalu kembali ke tarif NPPN, itu sesuai peraturan dibedakan berdasarkan tempat tinggal dan jenis profesi. Jadi apakah untuk setiap pengusaha, orang pribadi, itu semua penerapan NPPN ini sama Bu Enggan? Tidak sama. Di lampiran 1 terutama ya, ini kita berbicara mengenai wajib pajak orang pribadi yang berhak menggunakan NPPN tersebut. Kita lihat di lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 sebetulnya KLU-nya sama. KLU itu jenis usaha. Jadi dibedakan antara jenis usaha. Ya, yang harus kita perhatikan ketika menggunakan NPPN ini atau menggunakan fasilitas norma ini adalah yang pertama kita harus tahu jenis usaha.
Yang kedua, kita harus tahu letak geografis usaha kita. Karena di dalam aturan NPPN ini atau di dalam aturan norma ini ada 3 kategori geografis. Yang pertama adalah 10 provinsi besar di Indonesia, di mana usaha kita terletak di mana? Apakah di 10 provinsi terbesar di Indonesia ini, ataukah di provinsi lain selain 10 yang terbesar tadi, ataukah di daerah lain. Nah, ada 3 kriteria ini yang mesti kita perhatikan juga. Jadi kalau menggunakan norma, selain daripada jenis usaha, juga letak geografis di mana usaha kita berada. Itu perlu diperhatikan, karena letak geografis ini pun juga bisa berbeda tarifnya antara 10 provinsi dan provinsi lainnya dan daerah lainnya. Ini tarifnya bisa berbeda-beda, tergantung dari jenis KLU atau usahanya. Lalu yang terakhir, Bu Enggan, apakah Bu Enggan bisa kasih contoh nih untuk menghitung penghasilan itu dengan menggunakan NPPN? Nah, ini yang menarik. Karena kalau tanpa contoh nanti mungkin ada yang bisa memahami, ada yang belum bisa memahami. Namun dengan contoh-contoh yang real atau contoh-contoh yang nyata, semoga kita bisa semuanya bisa paham. Nah, begini, jadi saya ada contoh nih. Ada seorang agen asuransi bernama Pak Andi, dan dia tinggal di kota besar, 10 kota besar, yaitu di Surabaya. Dan Pak Andi ini menerima penghasilan 1 tahun di tahun 2024, yaitu 500 juta rupiah. Pak Andi sudah memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak 31 Maret 2024 kemarin bahwa dia menggunakan NPPN, tarif norma di dalam NPPN, untuk penghasilan dia di tahun 2024 lalu. Nah, berapa pajak yang harus dibayar oleh Pak Andi dari penghasilan 500 juta ini dengan menggunakan fasilitas norma? Agen asuransi di dalam aturan, dalam lampiran 1 aturan norma, itu KLU-nya adalah 66221. Nah, dari KLU ini, Pak Andi tinggal di 10 kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya. Menurut lampiran 1, tarif penghasilan netonya adalah 50%. Artinya, dari penghasilan Pak Andi yang 500 juta ini, penghasilan yang dikenakan pajak tidak 500, tetapi 50%-nya, yaitu 250 juta. Nah, tentu saja Pak Andi juga memiliki hak untuk mengurangkan penghasilan tidak kena pajak, karena dia adalah bujang atau belum berumah tangga, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta setahun, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak menjadi turun lagi dari 250 menjadi 250 dikurangi 54 juta atau sama dengan 196 juta. Nah, penghasilan kena pajak 196 juta ini, Pak Andi kena pajak progresif, di mana 60 juta pertama pajaknya adalah 5%, dan sisanya atau sebesar 136 juta pajaknya adalah 15%. Sehingga total pajak yang harus dibayar oleh Pak Andi adalah 60% kali 5% sama dengan 3 juta, dan 136 juta kali 15% sama dengan 20 juta 400, sehingga total pajak yang harus dibayar adalah 23 juta 400 ribu rupiah dari penghasilan neto sebesar 196 juta tadi. Nah, itu untuk contoh ketika Pak Andi adalah orang yang berhak menggunakan NPPN ini. Nah, bagaimana jika Pak Andi ternyata menggunakan NPPN, tarif NPPN ini, tetapi dia tidak melakukan satu syarat yang diwajibkan,
yaitu memberitahukan bahwa dia menggunakan tarif NPPN ini sampai dengan 31 Maret 2024 kemarin. Atau dengan kata lain, Pak Andi lupa memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa dia akan menggunakan NPPN ini di tahun 2024. Maka Pak Andi nanti akan dikenakan tarif sesuai dengan lampiran 3 di aturan NPPN. Berapa penghasilan netonya? Kalau yang memenuhi persyaratan tadi 50%, tetapi ketika Pak Andi tidak memenuhi persyaratan, maka di dalam NPPN penghasilan netonya berubah menjadi pengalinya bukan 50%, tetapi menjadi 62,5%. Cukup signifikan untuk menghitung pajaknya. Dari 250 juta 50%, kemudian menjadi 62,5% kali 500 juta. Itu pajak yang harus dibayar oleh Pak Andi. Terima kasih atas penjelasannya Bu Enggan. Semoga ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk para wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan. Akhir kata, apakah ada pesan dari Bu Enggan untuk para wajib pajak yang ingin menggunakan perhitungan pajak dengan NPPN ini? Baik, perlu diingat bahwa NPPN ini hanya diperuntukkan fasilitasnya bagi orang pribadi yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar per tahun, dan orang pribadi baik pengusaha maupun orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, konsultan, notaris, pengacara, agen asuransi boleh memakai fasilitas ini. Namun satu hal persyaratan yang sangat penting jangan sampai diabaikan, yaitu melakukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan fasilitas norma ini. Kapan? Yaitu 31 Maret batas akhirnya untuk tahun buku berjalan. Jadi misalnya tahun 2025 ini wajib pajak orang pribadi akan menggunakan norma untuk 1 tahun bukunya, maka jangan lupa 31 Maret 2025 adalah batas akhir memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa tahun 2025 atau tahun berjalan akan menggunakan fasilitas NPPN atau fasilitas norma ini. Demikian. Terima kasih Andrean sudah datang ke sini, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk follow, like, share, dan bunyikan lonceng untuk YouTube kami Taxco IDN, dan kami juga mempunyai akun medsos yang lain di Instagram taxco.idn supaya tidak ketinggalan info seputar perpajakan lainnya. Sampai jumpa.